Insyaallah pada pertemuan yang ke-130 ini kita akan sama-sama kaji kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, memasuki hikmah yang ke-59 di halaman 42 baris akhir. Beliau mengemukakan Bismillahirrahmanirrahim. La yu'dzar, jangan dibesar-besarkan. Adzanbu, sebuah dosa, indaka, pada dirimu, uzmatan, dengan merasa dosa besar, tasudduka, dapat menghalang-halangimu, an husnidzanni, dari husnudzan, billahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaman, maka sesungguhnya orang, arafa, yang kenal, yang dekat, yang erat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, rabbahu, Tuhannya, istasghara, maka akan merasa kecil dosanya itu, fi janbi karmihi, di sisi atau di samping kemaha murahannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dzanbahu, berupa dosanya seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Di hikmah itu kita diingatkan bahwasanya manusia itu mesti bersemangat meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah digembar-gemborkan yang namanya rahmat itu pasti mengalahkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul seperti itu, iya. Karena apa? Nabi Muhammad sendiri ya yang bersabda bahwasanya sesungguhnya rahmat Allah itu mengalahkan daripada murkanya. Nah, makanya di dalam firman Allah juga diingatkan, wala tayasu mir rauhillah, janganlah kau sekalian manusia berputus asa kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena innahu, sesungguhnya sifat orang-orang yang berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu orang mukmin tidak ada, illal qaumal ghafirin, kecuali orang-orang yang kafir. Nah, jadi segede apapun dosa kita, sebelangsak apapun hidup kita, jangan merasa kecil hati. Jangan sampai kita itu seolah-olah dosanya sangat menggunung, besar sekali, dan sesuatu dosa itu hingga menghalangi kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab apa? Sebab siapa yang kenal dengan Allah, yang bermakrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosanya itu akan kecil ketika disandingkan dengan maha ampurannya Allah, maha pemurahnya Allah. Ulane saking murah Gusti Allah aja pada duduk-duduk. Nah itu ya. Jadi kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dosa-dosa kita itu akan kecil ya, di samping ketulusan, kemurahan, maha ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, timbul pertanyaan, apakah kita itu merasa berdosa besar itu baik? Apakah baik seperti itu? Kita puji dosa yang gede pisan ya Allah. Boleh seperti itu? Boleh, tapi dari sisi sudut pandang, apabila rasa dosa yang sangat seabrek-abrek tadi, yang sangat besar tadi, menimbulkan rasa kita ingin dekat dengan Allah, dengan adanya kita ingin bertaubat, kemudian kita niat supaya apa? Dengan ingat dosa yang besar, yang banyak tadi, menimbulkan kita apa? Tidak mau mengulanginya. Boleh seperti itu ya.
Tapi kalau seandainya ada orang itu mengatakan bahwasanya saya itu berdosa besar kepada Allah, ya kemudian apa? Dosa besarnya itu justru apa? Memutuskan rahmat kepada Allah. Ya, karena apa? Merintangi daripada dia punya positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, model yang seperti ini yang putus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menurut kita ini lebih berbahaya daripada ketika kita melakukan dosa yang kita lakukan. Kenapa? Ya sebab putus asa itu dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan dosa yang amat besar, dan itu merupakan sifat daripada orang-orang kafir. Makanya innahu yai'asu mir rahillah illal qaumal kafirin. Yang berputus asa itu adalah orang-orang yang kafir saja. Maka kita orang yang beriman janganlah putus asa. Walaupun dosanya gede, iya. Walaupun dosanya banyak, iya. Karena banyak kok di situ diceritakan di dalam al-hadis bahwasanya orang itu mendapatkan rahmat Allah gara-gara apa? Dosanya. Bukan gara-gara amalnya. Nah, dalam hal ini juga Abdullah bin Mas'ud berkomentar. Apa komentar beliau? Seorang mukmin itu bila melihat dosanya, dia melihat dosanya bagaikan gunung yang sangat gede, melebihi daripada gunung Sari. Ya, iya. Tapi kalau orangnya munafik, dia itu melihat dosa bagaikan lalat yang hinggap di atas hidungnya, sehingga apa? Dia kipas saja seolah-olah selesai. Dan di Al-Quran pun ada, saking beraninya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya saya emang nggak apa-apa kalau seandainya saya disiksa paling sebentar. Saya nggak apa-apa kalau seandainya masuk neraka paling sebentar saja. Nah, jangan seperti itu, ya. Harus kita apa? Harus kita selalu merasa kita adalah orang yang paling hina. Kita merasa di hadapan Allah banyak dosanya. Bahkan ya ini luar biasa analogi yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, wallahi, kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah yang jiwaku itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Misal di buka bumi ini tidak ada yang berdosa, maka akan di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya tidak ada yang berdosa, dimatikan. Kemudian apa? Allah buat lagi manusia supaya apa? Manusia berbuat dosa. Kemudian apa tujuannya? Yang berdosa tadi meminta ampun, karena rintihan ampunan mereka itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu. Jadi kalau seandainya di dunia nggak ada yang berdosa, wis matikan begini. Ya jarak Kanjeng Nabi mah. Supaya apa? Jadi adanya orang berdosa itu memang Allah ciptakan supaya apa? Banyak orang yang beristighfar, banyak orang yang mendekatkan diri pada Allah. Mulai lihat bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ada sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab. Misal di situ ada perbuatan dosa dengan ujub, manakah yang lebih baik antara dosa dan ujub? Teng teng ceret. Ya pertanyaan dikit kan. Iya, semending di antara berdosa berujub. Oh, ujub iblis. Wes dosa bae. Dosa bae. Iblis. Jadi lebih baik berdosa. Ya. Berarti orang berdosa tuh masih ada baiknya ya. Iya. Karena dari sisi pandangan juga di situ dijawab. Ya. Jadi kalau kita orang beriman antara berdosa dengan ujub itu, maka
pandangannya lebih baik orang yang berdosa. Karena kalau orang ujub itu apa sih? Mau diagung-agungkan karena amal solehnya. Itu lebih berbahaya daripada orang yang berdosa. Alasannya kenapa? Sebab orang yang ujub itu apa? Menjauhkan seseorang itu dari Allah. Orang ujub itu akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedangkan dosa, orang yang berdosa akan menarik ya seseorang itu menjadi lebih dekat, lebih erat pada Allah dengan adanya taubat. Kemudian juga alasan yang kedua, ujub itu merasa besar diri, paling hebat, paling suci, paling keren, paling bisa. Nah, sedangkan orang yang berdosa, dia itu merasa kecil, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih baik di situ ya kalau ditakar-takar orang yang berdosa. Bukan saya mendukung orang berdosa, bukan ya. Tapi seperti itu, orang baik juga bisa bernilai sangat buruk. Artinya bila mana dia amalnya pengen ditonjolkan saya lebih baik. Karena apa? Innahu a'lamu liman ittaqa. Allah itu lebih tahu dari kalangan mana ya, orang mana yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja hikmahnya. Dari hikmah yang ke-59 insyaallah nanti akan bertemu di 60 nyambungnya. Wallahu a'lam bishawab.